Halo semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Bang Spam akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya, Spam merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau Spam itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi, yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima, yaitu unit pelayanan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersama, kalau sumber air baku itu berasal dari 2 jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum. Jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu, air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka salah satu cara mengurangi kadarnya adalah dengan menggunakan proses aerasi. Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam air. Lalu membutuhkan pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut ke komponen transmisi air baku, nantinya dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Ketiga, masuk proses komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis. Tapi, perlu diketahui juga, ada juga proses pengolahan yang tidak lengkap. Jadi hanya terdiri dari 1 atau 2 pengolahan unit saja. Misalnya, hanya pengolahan fisik saja. Berikut tahapan-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama, dimulai dengan koagulasi.
yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut vlog. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau vlog menjadi lebih besar, sehingga partikel atau vlog dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian setelah proses flokulasi, partikel vlog diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Endapan yang terbentuk atau biasa disebut lumpur bisa merusak lingkungan jika dibuang begitu saja. Karena itu, lumpur ini harus melalui proses pengentalan, lalu stabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau vlog yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. Dapat dilakukan secara gravitasi, yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun perlu diketahui, proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Lalu bagaimana cara menentukan sarana yang sesuai dengan jenis air bakunya? Sumber air baku yang berasal dari air permukaan pada umumnya membutuhkan pengolahan lengkap. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari tanah atau mata air tidak harus melalui pengolahan yang lengkap. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi, 2. Pipa cabang atau pipa sekunder, 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Ada 2 pola yang biasa digunakan oleh sistem pipa distribusi tersebut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Pola cabang atau open system, yang merupakan jaringan pipa yang dinilai lebih ekonomis karena jalurnya lebih pendek. 2. Pola grid, merupakan jaringan pipa yang paling banyak digunakan, tapi nilainya lebih mahal sebab membutuhkan pipa dan sambungan yang lebih banyak. Meski mahal, namun punya keunggulan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah
bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR, dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Barulah air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa yang dilengkapi dengan meter air. Tapi jika pelayanannya secara komunal, melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Demikian proses sistem penyediaan air minum secara lengkap sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu video berikutnya yang akan membahas mengenai pembiayaan investasi pembangunan sistem penyediaan air minum, pembiayaan operasi, dan pemeliharaan spam.